Aku belum pernah melihat tempat perlindungan tersembunyi seperti ini sebelumnya. Sebuah tempat perlindungan di bawah tanah dengan sistem kamera tersembunyi di luar untuk memantau keadaan. Di dalamnya tersedia semua kebutuhan. Jangankan hewan, manusia pun tidak akan bisa menemukannya. Hari itu Menison pergi berburu. Namun tiba-tiba sekawanan besar babi hutan muncul di hadapannya. Memikirkan keselamatannya, ia segera mengambil keputusan. Ia harus membuat tempat perlindungan tersembunyi di sini juga. Di sekelilingnya adalah area kosong dan bahaya mengintai dari segala arah. Dalam situasi seperti ini, cara terbaik adalah bersembunyi di bawah tanah. Begitu ide itu terlintas di pikirannya, ia langsung mengambil sekop yang ada di tangannya. Pertama-tama, ia menyingkirkan lumut hijau yang tumbuh di permukaan tanah. Kemudian perlahan-lahan ia mulai menggali ke bawah, cukup dalam agar ia bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Untuk memastikan lubang itu tidak terlihat dari luar, ia dengan hati-hati menaruh semua tanah galian di tempat lain, agar tidak ada satupun jejak yang terlihat di luar. Dengan menggali secara rutin dan terus-menerus, akhirnya ia berhasil membuat lubang dengan bentuk yang benar-benar sempurna. Dengan puas, Menison melirik beberapa pohon kecil di dekatnya yang sayangnya tidak pernah tumbuh besar. Ia menebang pohon-pohon itu, lalu memotongnya sesuai ukuran yang pas, dan menghubungkan kayu-kayu tersebut dengan tiang yang ditancapkan untuk membuat sebuah rangka. Setelah itu, ia hanya perlu menyusun balok-balok kayu satu persatu. Dan dalam sekejap sebuah tempat tidur single pun siap. Ruangannya memang tidak terlalu besar, tetapi sudah lebih dari cukup untuk tempat perlindungan sementara. Kemudian ia kembali membawa lebih banyak kayu, karena sekarang saatnya membuat atap tempat perlindungan. Untuk bertahan hidup di hutan, hal terpenting adalah terus memantau lingkungan sekitar. Dengan pemikiran itu, ia sudah menyisakan ruang untuk memasang periskop sejak awal. Trik Menison benar-benar luar biasa. Ia menancapkan sebatang kayu di bawah, lalu meruncingkan ujung atasnya sedikit dengan pisau. Kemudian ia memasang pegangan kecil di sampingnya, dan begitu kedua bagian disambungkan, periskop itu bisa berputar dengan sangat mulus. Sisa bagian lainnya ia tutup kembali dengan kayu seperti sebelumnya. Terakhir, ia membuat pintu kecil dan memasangnya dengan pas di pintu masuk. Dengan begitu, struktur dasar atap pun selesai. Saat lapisan penyangga yang kuat itu sudah siap, Menison memasang lapisan penutup tahan air di bagian atasnya. Disinilah lumut yang telah ia kumpulkan sebelumnya sangat berguna, karena selain membantu menyamarkan, lumut juga secara alami menjadi lapisan isolasi termal yang sangat baik. Berkat kesabaran dan penataannya yang presisi, seluruh area tertutup dengan sempurna. Bahkan jika berdiri tepat di atasnya, tidak ada yang akan menyadari bahwa ada sebuah rumah tersembunyi di bawah tanah. Dan tentu saja, periskop juga harus disamarkan. Kali ini Menison membawa kamera khusus bersamanya. Kamera kecil ini mampu bertahan dari angin kencang, badai, dingin, dan hujan, serta bisa bertahan selama berhari-hari hanya dengan sekali pengisian daya. Setelah semuanya siap, Menison dengan senang hati membawa barang-barangnya dan turun ke dalam. Ruang di dalamnya cukup luas. Ia bisa dengan mudah menyalakan api dan memasak makanan. Karena asap tidak bisa keluar dengan baik, bagian dalam pun cepat menjadi hangat. Untungnya ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Sambil menunggu steak matang, ia menyiapkan beberapa lauk pendamping. Jika digabungkan, makanannya terlihat sangat mewah. Sebelum tidur, ia menyalakan kamera berburu dan menghubungkannya ke ponselnya. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk memantau sekitar. Setelah melihat rekamannya, ia pun berbaring dengan tenang. Namun, belum juga setengah jam berlalu, tiba-tiba terdengar suara hewan liar dari luar. Ia melihat melalui periskop dan ternyata babi-babi hutan yang sama dari pagi hari kembali lagi karena mencium aroma makanan. Meski begitu,